Selamat sore, Bapak Ibu. Kami mahasiswa Universitas Sari Mutiara akan melakukan simulasi terkait banjir. Sebelum kami mensimulasikan materi kami, terlebih dahulu kami memperkenalkan diri yang diwakili saya. Perkenalkan, nama saya Maria Pandiangan, dan beberapa teman saya yang ikut di sini ada Lilis Oktavia Simanjunta, ada Ikan Amira Tanjung, ada Betaria Raja Gugu, ada John Christian Siambaton, ada Silva Firanti, ada Meditak Nasari Marbun, ada Anggi Lestari, dan yang terakhir ada Bertina Munte. Baiklah, di sini kami akan membagi dua sesi. Sesi pertama itu sesi pemaparan materi, dan sesi kedua itu tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu, langsung saya serahkan kepada penyaji. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator. Langsung saja kita mulai. Mendengar suara saya? Sudah, ya. Kita mulai. Materi kita yaitu tentang bencana banjir. Next. Baik, kita mulai dari definisi banjir. Banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan, kemudian sering mengakibatkan kerusakan rumah dan pertokoan yang dibangun di dataran banjir Sungai Ami. Kemudian selanjutnya, baik, faktor-faktor yang terjadi banjir itu adalah pertama, hujan terus-menerus. Perubahan curah hujan menyebabkan perubahan iklim yang terjadi sekarang. Seperti ya kita ketahui sekarang itu hujannya sedang terkenal, yaitu memiliki intensi pendek tapi tinggi. Apabila terjadi curah hujan yang terus-menerus, maka banjir bisa timbul. Yang kedua, terjadinya penyumbatan pada aliran air oleh sampah-sampah. Jadi, banjir dapat terjadi karena penyumbatan aliran air karena sampah, bukan hanya karena curah hujan yang berlebihan. Ketiga, penebangan hutan adalah faktor terjadinya bencana banjir. Kenapa? Karena penebangan hutan adalah faktor terjadinya bencana banjir yang sangat dahsyat. Karena kita ketahui bahwasanya fungsi pohon itu atau hutan itu dapat menjaga air untuk tetap tidak meningkat. Kemudian selanjutnya next. Ya, yang keempat yaitu faktor manusia. Jadi di sini dikatakan bahwasanya banjir juga dapat karena adanya faktor manusia, yaitu harus diakui bahwa disiplin dan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan masih rendah. Nah, tak sedikit warga yang menjadikan bantaran kali sebagai tempat tinggal atau permukiman. Akibatnya karena adanya bangunan-bangunan liar, badan kali menjadi berkurang, dan yang sangat memprihatinkan yaitu mereka pun menjadi sungai sebagai tempat sampah. Ya, jadi masyarakat yang tinggal di tempat-tempat atau pinggir-pinggir sungai menjadikan bahwasanya sungai itu menjadi tempat sampah, sehingga terjadi pendangkalan dan sampah mengogok di sepanjang aliran sungai seperti penyumbatan. Selanjutnya, nah, kesiapsiagaan bencana banjir. Apa saja yang harus kita siapkan untuk bencana banjir? Yang ada 3. Yang pertama, pra-bencana. Kedua, saat bencana. Ketiga, pasca bencana. Selanjutnya, terima kasih. Apakah baik, kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada penyaji Betaria Raja Guguk.
Selanjutnya, saya akan membuka sesi tanya jawab. Untuk notulen saya, Hemia Florenta Rigan, saya persilakan untuk menulis pertanyaan yang akan diberikan audiens kepada kita. Untuk audiens, saya beri waktu untuk bertanya. Nanti di resen ya, resen di sini, di Zoom. Baik, pada Dea, saya berikan waktu untuk bertanya. Kepada tulen saya, Hemia, tolong ditulis pertanyaannya. Baik, terima kasih, moderator. Pertanyaan saya, apa yang bisa kita lakukan untuk pencegahan banjir ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaannya sangat bagus. Bagaimana dengan rekan-rekan saya? Apakah pertanyaan saya dimengerti? Oke. Baik, kepada Ibu Sartika, saya berikan waktu untuk bertanya. Silakan, Bu. Baiklah, saya akan mengulang pertanyaan saya. Bagaimana cara kita mendeteksi mandiri saat banjir? Terima kasih. Oke, terima kasih, Ibu. Pertanyaannya sangat bagus. Baik, satu peserta lagi buat Bapak Ibu yang bertanya, masih saya berikan kesempatan. Saya ingin bertanya kepada moderator. Yang ingin saya tanyakan ya. Ada Bapak siapa ya? Joshua ya, Pak? Iya, Joshua. Yang Baik. ingin saya tanyakan. Mas Boro, saya berikan waktu untuk bertanya. Baiklah, yang ingin saya tanyakan yaitu siapa yang bertanggung jawab dalam suatu bencana banjir? Siapa yang bertanggung jawab dalam bencana banjir? Dalam suatu bencana banjir. Baik, terima kasih kepada Bapak Joshua yang telah memberikan pertanyaan. Maaf sebelumnya saya akan menggantikan moderator karena sinyal moderator tadi hilang. Jadi selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan dari audiens atau masyarakat tersebut. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Sartika, yaitu bagaimana cara kita untuk evakuasi mandiri saat banjir. Yaitu apabila banjir sudah terjadi di wilayah Anda, maka simaklah informasi untuk siap siagaan diri. Dan evakuasi diri ke tempat tinggi bila ada waktu mengamankan barang berharga Anda, contohnya surat-surat rumah dan lain-lain. Dan mematikan arus listrik dan menjauhkan barang-barang yang berarus listrik. Bila bisa evakuasi sendiri keluar rumah ke tempat aman, hindari arus air bawah seperti selokan. Bagaimana Ibu Sartika atas jawaban saya? Kemudian pertanyaannya, Dean, saya akan menjawab, apakah yang kita bisa untuk mencegah banjir ini? Kita harus menjaga lingkungan kita seperti tidak sembarangan membuang sampah yang bisa membuat aliran tersumbat. Kita harus siap siaga mendengar informasi pada penanggung jawab bencana. Intinya kita di sini harus menjaga lingkungan kita untuk menghindari bencana banjir di daerah sekitar rumah kita. Bagaimana Bapak Dean atas jawaban saya? Pertanyaan selanjutnya yaitu kepada Bapak Joshua. Saya akan menjawab, siapa yang bertanggung jawab untuk bencana banjir? Yaitu tugas untuk Basarnas mengarahkan dan mengevakuasi masyarakat ke tempat zona yang aman. Ditentukan dari bencana banjir dan tim medis akan bertanggung jawab untuk memeriksa keadaan kesehatan masyarakat. Jadi ketika ada banjir tersebut,
tim Basarnas itu akan langsung ngecek daerah tersebut dan menolong masyarakat tersebut. Ya. Dan bagaimana Bapak Joshua? Apakah sudah mengerti? Terima kasih atas apresiasinya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.